Setelah pasukan Ahzab kembali ke Mekah, orang-orang kafir Quraisy kembali ke Mekah, Bani Ghatafan kembali ke perkampungannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali ke kota Madinah, maka malaikat Jibril kemudian menegur beliau bahwasanya belum selesai apa yang kemudian seharusnya diselesaikan. Kita sudah bahas bahwasanya bahkan malaikat Jibril mengatakan, mengapa engkau telah meletakkan senjata padahal para malaikat belum meletakkan senjata mereka. Kemudian Nabi SAW memberikan instruksi agar menyeru kepada kaum muslimin, man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-'asra illa bi Bani Quraidah. Siapa yang tunduk dan patuh, janganlah sekali-kali mendirikan salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Maka kemudian para sahabat bergegas untuk kemudian menuju perkampungan Bani Quraidah. Berjumlah 3.000 orang. Kemudian di antara mereka ada sekitar 30 atau 36 orang penunggang kuda. Dan mereka, sebagaimana kita ketahui, ada yang kemudian memahami perintah Nabi SAW tersebut sehingga benar-benar sholat asar di perkampungan Bani Quraidah setelah matahari terbenam. Kita mempelajari dari kisah ini tentang ijtihadnya para sahabat. Ketika ternyata di antara mereka ada yang kemudian berhenti sejenak untuk sholat asar pada waktunya, dan sebagian sahabat yang lain ternyata memahami zahir hadis perintah Nabi SAW sehingga benar-benar bersegera untuk sampai ke kampung Bani Quraidah dan salat asar di sana padahal matahari telah terbenam. Kemudian sebagaimana kita ketahui ternyata Allah berikan rasa takut yang luar biasa kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Setelah pengepungan yang berlangsung sekitar 10 hari lebih, ada yang kemudian mengatakan totalnya sekitar 25 hari sebagaimana penulis kitab Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Maka kemudian pada awal menyerahnya Yahudi Bani Quraidah, mereka kemudian dihadapkan oleh pemimpin yang memberikan opsi pilihan, 3 opsi pilihan. Yang pertama, agar kemudian mereka masuk Islam, dan mereka menolak. Yang kedua, agar mereka membunuh anak dan istri-istri mereka sehingga kemudian keluar dari benteng dengan perlawanan penuh totalitas sampai mati, sampai habis semuanya. Karena mereka mengetahui adanya perbandingan jumlah pasukan yang sangat besar, 600 atau 700-an orang melawan 3.000 pasukan kaum muslimin. Atau kemudian opsi yang ketiga, mereka langsung menyerang Rasulullah SAW yang saat itu pada hari Sabtu. Dipahami bahwasanya Nabi SAW mungkin akan mengira kita orang Yahudi tidak akan melakukan peperangan pada hari Sabtu sehingga kita bisa mengagetkan mereka. Dan ternyata 3 opsi ini ditolak oleh Yahudi Bani Quraidah. Kemudian di tengah keputusasaan tersebut, mereka mengirim utusan kepada Nabi SAW agar didatangkan sahabat Abu Lubabah kepada mereka, sehingga mereka Yahudi bisa meminta pendapat Abu Lubabah. Dan kita ketahui tentang cerita Abu Lubabah ini radhiyallahu anhu, sehingga kemudian melewati batas yang seharusnya. Ketika dimintai pendapat, apakah kami harus tunduk kepada keputusan Nabi Muhammad SAW? Abu Lubabah mengatakan na'am, tapi kemudian memberikan isyarat pada lehernya, maksudnya dengan hukuman mati. Dan ini adalah sesuatu yang melampaui batas. Memahami itu, Abu Lubabah kemudian segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya itu adalah pengkhianatan.
tidak semestinya kemudian dia memutuskan apa yang kemudian tidak diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya orang-orang Yahudi Bani Quraidah akhirnya mendapatkan keputusan dari sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Diawali ketika orang-orang Aus dari kota Madinah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian diberikan kesempatan untuk memberi keputusan terhadap Yahudi Bani Quraidah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan tersebut. Apakah kalian ridha jika yang membuat keputusan adalah salah seorang di antara kalian? Maka kemudian mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, serahkan urusan ini kepada sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Maka kemudian orang-orang Aus ini setuju. Pada halaman 566 ada kesalahan pada paragraf yang keempat, paragraf yang kelima. Saat itu Sa'ad bin Mu'adz berada di Madinah dan tidak ikut pergi ke perkampungan Bani Quraidah. Di situ tertulis Qainuqa, salah, yang bisa dikoreksi. Karena mendapatkan luka oleh anak panah ketika perang Ahzab, itu juga salah. Ya, sewaktu perang Bani Quraidah. Ini kan ada kesalahannya. Bani Qainuqanya diganti Bani Quraidah, Bani Quraidahnya dicoret, maksudnya perang Ahzab. Ini kesalahan. Untuk halaman 566, paragraf yang kelima. Kemudian sahabat Sa'ad bin Mu'adz memutuskan, aku memutuskan bahwa orang-orang Yahudi yang laki-laki harus dibunuh, sedangkan yang wanita dijadikan tawanan dan harta benda dibagi rata. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau telah membuat keputusan berdasarkan keputusan Allah dari atas 7 langit. Laqad hakamta fihim bihukmillah min fawqi 7 samawat. Maka kemudian keputusan Sa'ad bin Mu'adz ini adalah keputusan yang tepat dan adil, karena selain melakukan pengkhianatan yang keji, berbeda halnya dengan pengkhianatan Bani Qainuqa dan Bani Nadir yang hanya mendapatkan pengusiran. Adapun mereka Bani Quraidah ini, maka orang-orang yang sudah dewasa, laki-laki yang sudah dewasa harus dibunuh karena mereka berkhianat, dan berkhianat pada waktu yang sangat genting, yaitu pada saat perang Ahzab. Mereka sudah menyiapkan 1.500 pedang, sedangkan jumlah mereka hanya 600 sampai 700 orang saja. 2.000 tombak, 300 baju besi dan 500 perisai untuk menghancurkan kaum muslimin dari arah belakang mereka. Ini tentunya adalah bukti bahwasanya mereka bersungguh-sungguh untuk berkhianat. Dan tentunya kelebihan peralatan perang ini tidak mungkin mereka kemudian gunakan sendiri. Berarti kemudian ada rencana agar kemudian memberikan tambahan peralatan perang kepada pasukan Ahzab. Kemudian dihukum matilah orang-orang Yahudi Bani Quraidah sekitar 600 hingga 700 orang. Begitu pula Huyai bin Akhtab, seorang pemuka Yahudi yang kemudian membujuk Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah agar kemudian mengkhianati perjanjian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelak merupakan ayah mertua dari ibunda Safiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian di antara orang-orang Yahudi selain laki-laki yang dihukum mati, ada seorang wanita Bani Quraidah yang kemudian dibunuh. Seorang wanita Bani Quraidah Yahudi Bani Quraidah yang dibunuh karena dia telah membunuh seorang sahabat Khalid bin Suwaid dengan melemparkan batu yang besar, batu penggilingan kepada Khalid sehingga meninggal.
Kemudian ada kejadian yang unik ketika ternyata para sahabat kemudian meragukan seorang anak yang kemudian sudah tumbuh besar bernama Atiyah Al-Qurazi, Yahudi, seorang Yahudi dari Bani Quraidah, sehingga Nabi SAW memutuskan agar membunuh jika telah jelas tanda balik baginya. Kemudian dicek, ternyata dia belum tumbuh bulu kemaluannya sehingga tidak mendapatkan hukuman mati, dan akhirnya di kemudian hari beliau masuk Islam dan bagus Islamnya. Di antara kisah berikutnya, sahabat Sabit bin Qais radhiyallahu an meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Az-Zabir bin Batta beserta keluarga dan harta bendanya diserahkan kepada beliau. Karena dahulu pada perang Bu'ats, Az-Zabir bin Batta pernah berjasa menyelamatkan sahabat Sabit bin Qais radhiyallahu an. Tapi kemudian Az-Zabir memilih agar kemudian dibunuh sebagaimana orang-orang Yahudi yang lain. Kisah berikutnya, Ummul Munzir Salma binti Qais An-Najariyah meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengampuni seorang Yahudi bernama Rifa'ah bin Samwal Al-Qurazi, yang di kemudian hari akhirnya beliau masuk Islam dan menjadi sahabat yang baik keislamannya. Ada kesalahan berikutnya di buku halaman 569. Ada paragraf yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi seluruh harta dari Bani Quraidah setelah mengambil 1/5-nya untuk beliau. Maka kemudian sini tertulis 3 bagian diserahkan kepada barisan penunggang kuda, sedangkan pasukan infanteri mendapatkan 1 bagian. Ini perlu kita rinci, ada sedikit kesalahan kalimat. Maksudnya Nabi SAW setelah mengumpulkan rampasan perang, dikumpulkan 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian. Maka kemudian bagi penunggang kuda, dia mendapatkan 1, 2, 3 untuk seorang yang membawa kuda menuju Bani Quraidah. Adapun seorang yang berjalan kaki, dia hanya mendapatkan 1 bagian. Seperti itu maksudnya. Khawatir dipahami bahwasanya 3 bagian untuk sekitar 30 atau 36 penunggang kuda, sehingga yang lainnya 1 bagian untuk 3.000 orang pasukan yang kemudian berjalan kaki. Ini tentunya bukan seperti itu dipahaminya. Kemudian ditutup kisah tentang perang Bani Quraidah ini dengan kematian sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ihtazza 'arsyur Rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz." Bergetar 'arsy dengan kematian sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kemudian juga ada pelajaran berikutnya ketika ternyata sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz ini diangkat, digotong menuju tempat dikuburkan, dan ternyata didapati ternyata jenazah beliau begitu ringan. Kemudian orang-orang munafik mengejek betapa ringan jenazahnya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela sahabat Sa'ad bin Mu'adz, "Innal malaikata kanat tahmilu." Bahwasanya ringannya jasad dari sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu karena ternyata para malaikat ikut untuk menggotong jasad beliau. Nah, kemudian di antara pelajaran berikutnya, jangan sampai kemudian kita salah paham, karena kadang kemudian muncul buruk sangka kita kepada jenazah yang kemudian seolah pas diangkat sangat berat, dan kemudian menganggap bahwasanya jenazah ini adalah jenazah pendosa. Maka perlu kemudian kita luruskan bahwasanya seseorang ada kalanya kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Secara zahir kita nampak dia sedang melakukan ketaatan dan meninggal, maka kita menganggap bahwasanya kematian tersebut adalah husnul khatimah. Sebaliknya, ketika seorang meninggal dalam keadaan bermaksiat, maka dia
mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan begitu pula tanda-tanda yang lain yang menunjukkan husnul khatimah atau su'ul khatimah sesuai dengan dalil yang sahih. Adapun tentang berat atau ringannya jenazah ketika diangkat, tidak serta-merta kemudian menunjukkan bahwasanya jenazah tersebut berat berarti berat dosanya, tidak. Tapi kemudian harus dikumpulkan tanda-tanda yang lain. Jika memang dia mati dalam keadaan, meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah ketaatan, maka walaupun berat, kita akan kemudian berbaik sangka bahwasanya beliau atau dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebaliknya, sampai pun jenazahnya ringan, tapi karena mati dalam keadaan maksiat, kita katakan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mungkin itu sedikit pelajaran dari perang Bani Quraidah agar kemudian kita mengingat kembali. Berikutnya tentang kegiatan militer, ya. Di halaman 568 paragraf ketiga, Ya. ada kata, ada pula setan-setan Bani Nadir. Apakah maksud setan-setan Bani Nadir itu, Ustaz? Di sini disebutkan Huyai bin Akhtab, bahwasanya dia yang kemudian menjadi provokator agar kemudian Bani Quraidah berkhianat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan setan ini bukan berarti jin yang kemudian setan, gitu ya, bukan. Ini hanya kemudian diingat kembali bahwasanya manusia dan jin yang jahat kemudian disebut dengan setan, bukan hanya sebatas setan itu adalah dari bangsa jin saja, tidak. Ditujukan kepada Bani Nadir itu, ya? Ya, di sini disebutkan Huyai bin Akhtab. Mungkin ada lagi? Cukup. Kemudian di halaman 572, kegiatan militer setelah perang Bani Quraidah. Selesai perang Bani Quraidah, maka kemudian tidak selesai PR kewajiban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian menjadikan keadaan kaum muslimin stabil dari yang sebelumnya begitu genting dengan kedatangan pasukan Ahzab, ditambah dengan pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah. Maka kemudian di sini kita akan bahas dimulai dengan seorang yang bernama Salam bin Abul Huqaiq, atau yang sering dipanggil dengan panggilan Abu Rafi. Maka mengingat kembali di sini bahwasanya ini termasuk setan-setan tadi yang disebutkan Bani Nadir, ya, walaupun ini adalah orang yang kemudian tinggal di Khaybar, bahwasanya di antara yang membujuk orang-orang kafir Quraisy untuk kemudian menyerang kota Madinah adalah Abu Rafi Salam bin Abul Huqaiq. Selain itu dia juga kemudian memberikan dukungan bantuan harta yang sangat banyak dan pasukan bahan makanan. Di lain sisi kemudian disebutkan dia sering mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kemudian orang-orang Khazraj meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberikan keistimewaan, kemuliaan untuk membunuh Salam bin Abul Huqaiq ini, karena dahulu orang-orang Aus telah mendapatkan giliran untuk membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Silakan dilihat halaman 447, kisah terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf, pemuka orang Yahudi yang kemudian dibunuh oleh orang-orang Aus saat itu. Dengan cerita yang unik, hilah
siasat yang kemudian dilakukan oleh para sahabat sehingga kemudian bisa membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan permintaan mereka dan melarang membunuh wanita dan anak-anak. Maka ada 5 orang yang kemudian semuanya berasal dari Bani Salamah di bawah pimpinan sahabat Abdullah bin Atik. Mereka berangkat menuju Khaybar, tempat tinggalnya Abu Rafi, Salam bin Abul Hukaik. Maka ketika rombongan ini mendatangi Khaybar, ternyata sudah menjelang malam, sudah mulai gelap. Abdullah bin Atik radhiyallahu anhu kemudian mengatakan kepada rombongannya, kalian tunggu di sini duduk. Aku akan pergi dan mengelabui penjaga pintu. Semoga aku bisa masuk ke dalam benteng tempat tinggalnya Abu Rafi. Diceritakan kemudian telah berhasil masuk dengan pura-pura seolah kebelet ingin buang air besar ya, di kalau misalkan bajunya disingkap, celananya juga disingkap gitu ya, buru-buru gitu kan, ingin masuk. Dan memang beliau dikenal oleh orang-orang Yahudi yang tinggal bersama dengan Salam bin Abul Hukaik ini. Wahai Abdullah, bilang kau hendak masuk, masuklah, karena aku hendak menutup pintu ini. Ya, ketika malam ditutup pintu gerbangnya, ya, pintu dari benteng yang menjadi tempat tinggal dari Abu Rafi ini. Maka ketika sudah di dalam benteng, di sini ada ungkapan yang kurang bagus ya, di halaman 573 paragraf yang kedua. Abdullah bin Atik mengatakan, aku lalu masuk ke dalam benteng dan main kucing-kucingan. Ini kurang bagus terjemahannya ya. Maksudnya Abdullah bin Atik radhiyallahu anhu kemudian setelah berhasil masuk ke dalam benteng, kemudian bersembunyi, berusaha mendekat ke rumah dari Abu Rafi, ya, secara sembunyi-sembunyi tentunya pada kegelapan malam. Dan masing-masing rumah mulai mengunci pintu-pintu mereka. Dan di sini Abdullah bin Atik radhiyallahu anhu berhasil untuk kemudian menyembunyikan diri dan berhasil mengambil kunci sehingga bisa masuk ke rumahnya Abu Rafi. Berhasil masuk, kemudian ternyata mendapati dia belum tidur dan masih ada orang-orang yang berbincang bersama Abu Rafi ini. Maka setelah orang-orang yang berbincang dengan Abu Rafi ini berlalu pergi dari rumah Abu Rafi, sahabat Abdullah bin Atik menunggu kesempatan tersebut. Ketika sepi, kemudian karena gelapnya ruangan tersebut, maka memancing dengan suara yang lirih, ya Abu Rafi. Abu Rafi yang kemudian terkejut, kemudian menimpali, siapa itu? Langsung Abdullah bin Atik radhiyallahu anhu, sahabat ini kemudian berusaha mengarahkan pedang ke arah suara Abu Rafi dan gagal. Perhatikan kecerdikan sahabat Abdullah bin Atik ini. Ketika gagal, ya, maka kemudian beliau segera keluar dari rumah, dan setelah itu pura-pura masuk lagi. Abu Rafi, ada kejadian apa? Padahal dia pelakunya, tapi dia keluar dan bersegera masuk dan pura-pura tidak tahu kejadian tersebut dan bertanya, ada apa engkau berteriak wahai Abu Rafi? Kemudian tentunya Abu Rafi yang tidak menyadari siasat tersebut kemudian menimbali celaka. Ada seorang di dalam rumah ini yang baru saja hendak menebaskan pedang kepadaku. Maka kesempatan ini, kelengahan Abu Rafi ini digunakan oleh sahabat Abdullah bin Atik sehingga menyabetkan pedangnya kepada arah Abu Rafi yang jelas suaranya tersebut dan mampu membunuhnya.
Bahkan disebutkan, kuletakkan ujung pedang di perutnya, kutusukkan hingga tembus ke punggung, agar kemudian memastikan kematian dari Abu Rafi ini. Itulah yang kemudian terjadi, bagaimana sahabat berusaha dengan wala dan baroknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapati orang yang kemudian berusaha mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi menginginkan agar seorang Abu Rafi ini dibunuh, sahabat bersungguh-sungguh, sahabat Abdullah bin Atik ini bersungguh-sungguh untuk kemudian melaksanakan tugas tersebut, membuktikan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir paragraf ada kesalahan lagi. Setelah berhasil membunuh Abu Rafi, maka sahabat Abdullah bin Atik keluar dari rumah, tentunya dengan tetap bersembunyi, agar kemudian dia bisa selamat keluar dari benteng tersebut. Tapi kemudian di sini disebutkan mengendap-endap hingga aku dapat menginjak tanah. Ini salah terjemah ya. Maksudnya ketika mengendap-endap bersembunyi bermaksud keluar dari benteng, maka terjatuh. Ya, disebutkan terjatuh pada satu tangga, sehingga kemudian betisku yang terkoyak ini akhirnya terlihat setelah nampak ada cahaya remang-remang dari rembulan. Itu silakan dilihat paragraf yang terakhir, baris yang ketiga. Sehingga aku dapat menginjak tanah, itu salah tulis. Ya, maksudnya terjatuh, bukan menginjak tanah. Maksudnya apa? Sehingga aku dapat menginjak tanah, ini enggak. Ya, mengendap-endap hingga aku kemudian terjatuh dan terluka pada betis. Ya, bahkan terkoyak. Itu yang kemudian diperhatikan agar diluruskan terjemahan dari buku tersebut. Maka dengan keadaan terluka seperti itu, sahabat Abdullah bin Atik radhiyallahu berhasil keluar dari benteng persembunyian rumah dari Abu Rafi, kemudian bersama sahabat yang lain menunggu datangnya pagi sehingga terdengar suara kokok ayam, dan akhirnya dikabarkan kematian dari Abu Rafi ini. Ada penyeru di pagi hari, ya, ada sedikit kesamaan dengan kita, walaupun tentunya ini bukan merupakan sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ada kabar duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, disebarkan melalui pengeras suara yang ada di masjid dan musala. Ya, ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi, tapi ini bukan merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengabarkan kematian boleh, tapi ada batasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kematian Raja Najasyi, bahkan melakukan salat gaib. Tapi Nabi juga tidak kemudian mengabarkan kematian setiap sahabat. Nabi juga tidak kemudian menjalankan, mengajak para sahabat melakukan setiap orang yang mati dari kejauhan sehingga dilakukan salat gaib, tidak. Hanya dilakukan kepada Raja Najasyi. Maka ini harus kemudian dijadikan pelajaran bagi kita. Ada kebolehan tapi ada batasan. Ya, ada kebolehan, ada batasan. Berikutnya berkaitan dengan hukum menyebarkan berita kematian melalui media sosial, sebagaimana kita ketahui sekarang, ya, di beranda WhatsApp, di grup, ketika ada seorang meninggal kemudian kita beramai-ramai untuk kemudian menyebarkan berita kematian tersebut. Maka sungguh yang seperti ini ditanyakan kepada para ulama, apakah hal yang seperti ini merupakan sesuatu yang wajib, sunnah, mubah, atau bahkan mungkin makruh? Ya, karena ini mengabarkan kematian, bukan hanya sekadar perbuatan biasa, ada nilai ibadahnya. Apakah yang seperti ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atau tidak?
apakah dicontohkan oleh para sahabat atau tidak. Maka singkatnya para ulama kemudian memberikan batasan. Andai orang yang meninggal adalah seseorang yang dikenal secara umum, dikenal kebaikannya, sehingga orang-orang kemudian mengetahui kabar duka tersebut, datang bertakziah, mampu untuk kemudian menghadiri jenazah sehingga diantarkan ke kuburan, maka ini dibolehkan. Tapi kalau kemudian disebarkan kepada orang entah berantah, ada kalanya kemudian kita ikut grup tertentu walaupun tidak kenal gitu ya dengan peserta grup tersebut, bukan teman-teman dekat, bukan tetangga, kemudian langsung aja menyebarkan telah meninggal orang tuanya dari peserta grup ini, telah meninggal fulan-fulan dari peserta grup ini, padahal kita tidak kenal. Maka hendaknya kita untuk membatasi hal tersebut. Tidak disunahkan yang seperti ini ya, untuk kemudian menyebarkan kabar duka seperti ini. Sederhananya tidak dicontohkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu dia. Kemudian disebutkan di akhir paragraf bahwasanya peristiwa ini terjadi pada bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah tahun 5 Hijriah, persis setelah selesainya perang Bani Quraidah. Kemudian berikutnya halaman 575, ekspedisi pasukan Muhammad bin Maslamah. Bahwasanya kalau tadi hanya utusan 5 orang untuk membunuh seorang yang bernama Abu Rafi, maka untuk judul berikutnya, bab berikutnya adalah ekspedisi pasukan. Benar-benar pasukan, banyak. Dimulai dengan ekspedisi Muhammad bin Maslamah, jumlah mereka 30 orang yang menunggang kendaraan. Mereka bergerak ke arah Qurata di wilayah Doriyah, Bakarat di sekitaran Najd, di mana jarak antara Doriyah dan Madinah ditempuh selama perjalanan 7 hari. Mungkin juga ini sedikit pengetahuan bahwasanya kalaupun dalam bahasa Arab lebih menggunakan istilah 7 malam untuk perjalanan. Adapun kita lebih sering menggunakan istilah 7 hari. Ya. Kemudian mereka pergi selama 10 hari dan tiba di perkampungan Bani Bakar bin Kilab. Saat pasukan kaum muslim ini menyerbu tempat tersebut, ternyata penduduk dari perkampungan Bani Bakar ini telah melarikan diri, sehingga kemudian dengan mudahnya kaum muslimin mendapatkan rampasan berupa binatang ternak dan harta-harta yang lainnya. Kemudian pasukan yang dipimpin oleh sahabat Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu ini kembali ke kota Madinah dengan menawan seorang bernama Sumamah bin Usal al-Hanafi yang merupakan pemimpin Bani Hanifah, di mana sebelumnya Sumamah ini pernah bekerja sama dengan Musailamah al-Kadzab untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sumamah diikat di tiang masjid. Terjadi 3 kali pembicaraan antara Sumamah ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini juga ada adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai Sumamah yang saat itu kemudian merupakan pemimpin dari Bani Hanifah. Tidak dicuekan, tapi juga kemudian menunjukkan keagungan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, menyapa, "Bagaimana kabarmu wahai Sumamah?" Dijawab, "Aku baik-baik saja wahai Muhammad." Kemudian dia menimpali, "Jika engkau ingin membunuh, berarti engkau akan membunuh seorang yang masih punya darah. Jika engkau mau memberi makan, maka engkau mau memberi makan orang yang bersyukur.
Jika engkau mengendaki harta benda, sebutkan saja. Ini perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Tawaran kepada Sumamah ini. Dan diulang selama 3 kali. Sebutkan saja, niscaya engkau akan mendapatkannya menurut keinginanmu. Kemudian juga kali yang kedua, Sumamah juga berkata seperti perkataan di atas, dan Nabi SAW juga melakukan sapaan seperti biasa. Maka kali yang ketiga setelah berkata seperti itu, Nabi SAW tiba-tiba kemudian memerintahkan agar melepaskan ikatan Sumamah. Dan seketika Sumamah pergi menjauh dari masjid, kemudian mandi dan kembali untuk kemudian bersyahadat masuk ke dalam agama Islam. Maka dipahami di dalam hadis ini juga secara fikih tentang sunnahnya mandi menjelang bersyahadat masuk Islam. Ada yang mewajibkannya ketika ternyata seseorang tidak mengenal mandi junub setelah janabah, maka diwajibkan mandi wajib sebelum masuk Islam. Tapi ketika seorang mengenal syariat mandi wajib atau mandi junub setelah junub janabah, ya misalkan ahlu kitab, orang-orang Nasrani, mereka tahu bahwasanya setelah melakukan hubungan badan ada mandi secara agama yang diperintahkan agama, maka bagi orang yang seperti ini hukumnya tidak sampai wajib, ya hanya sunnah saja. Maka kemudian di antara kejadian berikutnya setelah masuk Islamnya Sumamah, ternyata sahabat Sumamah radhiyallahu anhu ini kemudian meminta izin untuk melaksanakan umrah. Dan Rasulullah SAW kemudian mengizinkan beliau agar kemudian bisa umrah. Dan kemudian terjadi apa yang terjadi ketika sesampainya Sumamah ini ke kota Mekah. Ketika sampai ke kota Mekah, tentunya ada hal yang unik. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kemudian orang-orang kafir Quraisy bisa mengenali keislaman Sumamah ini? Sobata ya Sumamah, kamu sudah keluar dari agamamu wahai Sumamah. Mereka orang-orang kafir Quraisy begitu mendapati berjumpa Sumamah langsung kemudian mengatakan hal yang seperti ini. Maka Sumamah menjawab, tidak, demi Allah, namun aku telah memasrahkan diri bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslamtu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak berhenti di situ, Sumamah kemudian menimpali, demi Allah, meski sebiji gandum pun kalian tidak boleh membawanya dari Yamamah kecuali atas izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwasanya Yamamah adalah tanah yang subur dan merupakan pemasok bahan makanan untuk kota Mekah. Maka ini sebagai penegasan, kalau kemudian orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk menyakiti Sumamah, awas. Ya, kalian tidak akan mendapatkan pasokan makanan dari kota Yamamah, dari daerah Yamamah ini. Begitu pula kalau kalian kemudian berusaha untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, maka tanpa seizin beliau, kami penduduk Yamamah tidak akan mengirimkan pasokan makanan untuk kota Mekah. Maka di sini Sumamah mendapatkan izin untuk melaksanakan umrah dan kemudian kembali ke kampung halamannya. Berikutnya Sumamah pun kemudian tegas dengan keputusan tadi bahwasanya tidak akan mengirimkan pasokan makanan ke penduduk Mekah kecuali setelah mendapatkan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya mereka merasa terjepit dengan hal ini, dan orang-orang Mekah mengirim surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian memberikan izin
penduduk Yamamah bisa kembali mengirimkan pasokan makanan untuk penduduk kota Mekah. Ini diantara keistimewaan dari sahabat Sumamah ini. Kemudian berikutnya adalah perang Bani Lahyan. Diingat kembali bahwasanya Bani Lahyan adalah orang-orang yang kemudian membunuh 10 sahabat Nabi pada perang yang disebut dengan Ar-Raji. Silakan buka halaman 526. Ya, kisah Ar-Raji, pasukan atau perang Ar-Raji pada daerah Raji ini. Ya, ketika mereka kemudian membunuh 10 sahabat dengan pengkhianatan. Maka pada bulan Rabiul Awal atau Jumadal Ula 6 Hijriah, kemudian Rasulullah SAW pergi bersama 200 sahabat. Adapun kemudian Madinah, kota Madinah diserahkan kepada sahabat Abdullah bin Umar. Di awal keberangkatan Nabi SAW mengarahkan pasukan ini ke arah utara, ke arah Syam. Padahal orang-orang Bani Lahyan ada di arah kota Mekah, di arah selatan dari kota Madinah. Kemudian perjalanan dipercepat hingga tiba di daerah Quran. Kemudian suatu lembah yang terletak di antara Amad dan Usfan. Ini ya Usfan yang kemudian dijadikan batasan safar. Di antaranya sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya jarak safar antara Mekah dengan Usfan, atau antara Mekah dengan Taif, atau antara Mekah dengan Jeddah. Ya, ini jarak safar. Maka diambillah kemudian angka di antaranya yang kita kenal dengan angka 84 atau sekitaran 85 km yang menjadi jarak safar bolehnya seseorang untuk mengqashar salat. Maka di tempat inilah para sahabat dahulu dibunuh. Kemudian hati beliau Nabi Muhammad SAW sedih mengingat kembali kisah pembantaian tersebut dan mendoakan kebaikan untuk para sahabat yang gugur. Kemudian setelah Bani Lahyan mendengar kedatangan Nabi SAW, mereka langsung lari bersembunyi ke puncak-puncak gunung. Ya, banyak gunung-gunung batu. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa umrah, berkunjung ke Masjidil Haram, bisa haji, dan kemudian berkunjung ke kota Madinah. Nanti kita akan melihat bagaimana secara langsung geografi dari kota Mekah, sekitarnya, ini Usfan dan seterusnya sampai ke kota Madinah. Ya, mereka kemudian di sini Bani Lahyan bersembunyi ketika mendapatkan kabar kedatangan Nabi SAW dengan 200 sahabat ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengutus para sahabat untuk mencari mereka, tapi tidak seorang pun yang tertangkap. Akhirnya Nabi SAW tetap tinggal selama 2 hari di perkampungan Bani Lahyan ini. Dan kemudian setelah itu mengutus 10 orang penunggang kuda untuk pergi ke Qura Al-Ghamim untuk mencari informasi tentang orang-orang Quraisy. Setelah itu barulah kemudian kembali ke kota Madinah, dan kemudian semua perjalanan tersebut terhitung selama 14 hari. Mungkin ini yang bisa kita pelajari sampai pada ekspedisi sebelum ekspedisi yang begitu banyak setelahnya, ya. Ekspedisi pasukan Muhammad bin Maslamah, ekspedisi perang Bani Lahyan, ini yang kemudian bisa baru kita pelajari pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada beberapa ekspedisi, di antaranya 8 ya, ekspedisi yang diutus oleh Rasulullah SAW. Sebelum akhirnya kita akan bahas tentang peperangan Bani Mustalik atau perang Al-Muraisi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.